Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winesti Widasari dari kelompok 4 mata kuliah kecerdasan buatan yang beranggotakan Aksara Jendria, Rustiani, Winesti Widasari, dan Yuni Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep dan metode sistem pakar. Sebelumnya, apa itu sistem pakar? Sistem pakar atau experience system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aksa. Selanjutnya, studi kasus 1, penentuan investasi keuangan. Tahapan proses yang pertama, identifikasi masalah. Sistem pakar akan digunakan untuk membantu investor dalam menentukan investasi keuangan yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka. Kedua, pengumpulan data. Data tentang produk investasi, profil risiko, tujuan keuangan, dan preferensi investor dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan terpercaya. Yang ketiga, pembentukan basis pengetahuan. Basis pengetahuan sistem pakar dibangun dengan memasukkan informasi tentang produk investasi, analisis risiko, profil investor, dan strategi investasi yang tepat. Yang keempat, pengembangan sistem pakar. Pengembangan sistem pakar dilakukan dengan membangun model inferensi yang mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk memberikan rekomendasi investasi yang sesuai. Yang kelima, implementasi dan pengujian. Sistem perkara diimplementasikan dalam bentuk aplikasi atau platform online. Pengujian dilakukan dengan memberikan skenario-skenario investasi kepada sistem untuk melihat keakuratannya dalam memberikan rekomendasi. Dan yang keenam, evaluasi dan pemeliharaan. Sistem pakar dievaluasi secara berkala dengan membandingkan rekomendasinya dengan performa aktual investasi. Perubahan atau penambahan basis pengetahuan bisa dilakukan sesuai dengan pengembangan pasar keuangan dan kebijakan investasi. Oke, selanjutnya ada studi kasus 2, diagnosa penyakit pada tanaman. Penyakit pada tanaman tomat. Tahapan proses ini, yang pertama ada pengumpulan data. Tim ahli pertanian mengumpulkan data mengenai gejala-gejala yang muncul pada tanaman tomat yang terinfeksi penyakit. Data ini berupa gambar, deskripsi gejala, faktor lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua ada permodalan pengetahuan, yaitu ahli pertanian bekerja sama dengan ahli sistem pakar untuk mengartikulasikan pengetahuan mereka ke dalam bentuk aturan-aturan. Aturan-aturan ini mencakup hubungan antara gejala-gejala dengan penyebab potensinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang ketiga, yaitu implementasi sistem pakar. Tim teknis membangun sistem pakar menggunakan teknologi yang sesuai seperti teknik kecerdasan buatan atau AI atau logika Fuji. Mereka mengkodekan pengetahuan yang telah dipetakan sebelumnya ke dalam sistem tersebut. Dan yang keempat yaitu ada validasi dan evaluasi. Sistem pakar diuji dengan menggunakan data tes yang tidak digunakan dalam pengembangan awalnya. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memberikan diagnosis yang konsisten dan akurat. Dan yang terakhir yaitu penggunaan dalam praktiknya. Setelah divalidasi, pakar siap digunakan oleh petani atau praktisi pertanian lainnya. Mereka dapat memasukkan gejala yang diamati pada tanaman tomat mereka. Dan sistem akan memberikan diagnosis serta rekomendasi yang sesuai. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.